Udah terlihat? Ya, Pak. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang belum ngisi daftar hadir, ngisi dulu di SIMA ya. Terlihat di layar? Terlihat, Pak. Ya, terlihat. Baiklah, loh, kok ini cuma 7 juta ya? Coba ditutup pintunya. Pintunya tutup, Baiklah, saya ingin mengulang yang kuliah terakhir 2 pekan yang lalu. Analisa hujan perencana, ya. Jadi hujan yang kita bicarakan ini adalah hujan untuk perhitungan debit banjir, ya, untuk perencanaan debit banjir. Ya, bukan banjirnya yang kita rencana, tapi berapa sih besarnya banjir yang kita perhitungkan untuk desain. Maksudnya banjir rencananya itu. Berapa besarnya debit yang kita rencanakan untuk desain di bangunan air. Ya, baik untuk misalnya jembatan, untuk bendung, untuk tanggul, untuk merencanakan penampang sungai, ya, dan sebagainya. Berapa besarnya? Nah, perhitungan debit banjir itu harus dimulai dari perhitungan analisa hujan. Ya, karena kita akan merencanakan atau menentukan berapa besarnya debit banjir, ya, debit banjir itu debit kan yang paling besar, kan. Karena yang kalau kita desain itu kan mestinya nilai yang paling besar, yang paling aman. Kalau kita menentukan debit banjirnya lebih kecil daripada debit yang terjadi, ya itu tidak aman. Nanti begitu terjadi banjir, bisa bangunannya kolap atau airnya limpas, ya, dan sebagainya. Jadi kita memperhitungkan besar. Ya, tapi kalau kita buat besar sekali ya bisa, tapi kan tidak ekonomis. Nah, dari data hujan yang kita perlukan itu adalah data hujan harian, nah, dalam setahun. Nah, jadi dalam setahun hujannya itu yang paling besar seberapa? Nah, dalam setahun hujan yang paling besar itu berapa? Itu yang dipakai untuk analisis, ya, untuk perhitungan. Mana nih? Ini ya. Yang ini. Yang dibutuhkan itu adalah hujan harian. Ya, hujan harian itu didapat dari data hujan. Ya, saya sudah ngirim di WA, ya. Itu data hujan Seluna. Ya, itu saja yang dipakai, sekalipun antara peta dengan dan itu tidak satu tempat, satu daerah. Ini hanya untuk latihan. Tapi kalau untuk perencanaan benar, ya harus satu tempat. Jadi kalau kita merencanakan sebuah sungai misalnya, ya, nah, data hujan yang kita pakai ya data hujan dari stasiun dalam das sungai itu, atau paling tidak mendekati das sungai itu. Ya. Tapi kalau ini kan cuma latihan, jadi silakan menentukan sendiri, milih sendiri
data hujan dari stasiun hujan yang ada. Bisa Blora, bisa Demak, bisa Jepara, bisa Kudus, Pati, atau Rembang. Tapi harus dari sini, jangan dari luar. Ya. Kita ambil contoh misalnya Jepara. Ya, Jepara tahun 2005 misalnya ya. Ya, Jepara itu ada beberapa stasiun ini. Misalnya apa? Kedung. 2005 sampai 2010. Kedung, Bapangan, ya. Keling, Blonggo, ini sudah saya terangkan, yang ulang lagi ini. Nah, gini ya. Nah, kemudian kita masukkan di dalam file hujan rencana. Ini ya, yang kemarin ya. Masih ingat enggak ini? Blonggo, Kedung, Keling, Bapangan. Ya. Kemudian hujan yang paling besar kita ambil. Ya, misalnya kalau kita pakainya Blonggo, ya, tapi tidak harus stasiun yang pertama ya. Karena kita akan mencari debit yang paling besar, berarti yang kita pakai pedoman itu stasiun yang area tisennya paling besar. Jadi dari 4 stasiun ini yang paling besar kan Blonggo 0,46 ya. Jadi patokannya diambil hujan maksimum di stasiun Blonggo. Ya, stasiun Blonggo berapa hujannya? Blonggo, mana Blonggo? Ini ada di sini sih. Bawa saya. Blonggo. Waduh. Ini apa? Keling, Bangsri, Bapangan. Nah, ini Blonggo. Blonggo tahun 2005. Kalau misalnya 2005 mulainya besarnya 96. Ya, jadi hujan maksimumnya 96. Nah, terus kalian dicatat 96 itu terjadi pada tanggal berapa? Ini kan tanggal 4 Maret. Jadi ditulis tanggal 4 Maret. Oh, ini sudah ya. Tanggal 4 Maret besarnya 96. Nah, untuk stasiun yang lain, ya itu harus mengikuti tanggalnya. Ya, jadi tanggal 4 Maret juga. Stasiunnya apa tadi? Kedung. Kedung, Keling, Bapangan. Oh, ini Kedung. Kedung, tanggal 4 Maret. Ini kan, 75. 75 yang kita tulis 75. Ini sudah pernah terangkan. Kemudian Keling tanggal yang sama 4 Maret. Keling, mana Keling ini ya? Keling tanggal 4 Maret berapa? 43. 43 ya benar. Kemudian apa lagi? Bapangan 4 Maret 156 ya. 156. Bapangan 156. Nah, ini 156. Ternyata malah lebih besar dari Blonggo. Ini termasuk pencatatan data yang masih bagus, yang masih rapi, ya, lengkap. Jadi kenapa? Pada tanggal yang sama, ya, satu stasiun hujannya lebat, ya, stasiun yang lain juga ternyata hujannya
cukup tinggi, ya 156, 96, 75. Ya, jadi tidak sampai 0. Ya, ini masih bagus datanya. Memang Jepara itu termasuk datanya bagus nih. Tapi ada daerah-daerah yang datanya itu aco itu. Mungkin nanti Anda juga bisa ngamati ya. Ya bisa ngamati satu stasiun hujannya besar, tapi stasiun lain yang berdekatan satu wilayah malah 0 misalnya. Ya sebenarnya sih mungkin saja bisa seperti itu ya. Tapi kalau terlalu banyak yang seperti itu, yang mencurigakan itu adalah datanya. Ya, bisa jadi ya pencatatan data itu yang tidak baik, ya, tidak lengkap atau tidak rapi. Nah, kalau dari DC ya tahun 2005, berikutnya 2006, 2007 dan seterusnya. Ya, yang lain ngarang aja ya. Yo, ngarang ya lama ya. Mana? Ini ada enggak sih? Terus apa ya? Nah, misalkan ada yang kosong ya. Kalau kosong tulisnya tetap kosongkan. Ya, kalau kosong tetap dikosongkan. Ini biar saya bisa terangkan. Buku malah sama. Begitu. Itu ini. Oh ini. Ya, ada masalah. Sampai berapa? 10 tahun berarti 2000. Ya, udah sampai 2015 ya. Itu ini berarti 11 tahun. Nah, file ini sudah dibuat rumusnya untuk menghitung hujan area. Jadi sebenarnya yang tercatat oleh stasiun itu kan hujan titik ya. Hujan di titik alat pengukur curah hujan. Nah, kalau ada 4 stasiun, ya hujannya kan tidak sama. Ya, kalau tidak sama ini harus dicari. Ada 4 cara kan kemarin. Ada rata-rata Aljabar, ada Isohiet, ada Thyssen, ada apa namanya? Rata ada Polygon Thyssen ya, ada Thyssen. Yang kita pakai itu Polygon Thyssen ya, seperti di tugas di gambar ya.
Kalau sudah ditentukan titik curah hujannya, dicari luas tisenya masing-masing. Kalau sudah ketemu luas tisenya masing-masing area, ya dimasukkan ke sini. Nah, tapi ini satuannya kilometer persegi. Ya, jadi kalau yang dari AutoCAD kan masih meter persegi. Ya. Ini makanya taruhnya di sebelah sini. Ya, nanti ini sudah dibagi sejuta. Nah, luas seluruhnya 0,9262. Kemudian bobotnya juga sudah dihitung. Ya, luas dibagi luas seluruhnya. Bobotnya. Hujan areanya juga sudah dirumuskan. Ya. Tapi harus tahu ya, ini dari mana itu harus tahu. Karena ini kan tugas curah hujannya cuma stasiun curah hujannya cuma 4. Nah, kalau misalnya nanti di pekerjaan curah hujannya stasiunnya ada 6. Ya, cara membuatnya ya harus tahu. Ya, kalau 6 ya berarti nanti tambah 1 baris lagi, 2 baris lagi, terus penjumlahnya ditambah lagi. Jadi ini rumusnya kan hujan dikalikan bobot. Nah, ya kan cuma itu. Ya, ini kalikan ini, tambah ini kali ini, tambah ini kali ini. Semua begitu. Nah, ini kan. Ini kali ini. Ya, jadi data hujan kalikan bobotnya. Ketemu data hujan area. Nah, jadi ini merupakan hujan tahunan di area Thyssen. Tapi ini masih ada yang kosong ya. Kalau ada yang masih kosong itu dicari dengan pakai rata-rata saja yang gampang ya. Ini ditambah Q4. Nah, ini rata-rata. Kalau seperti ini bisa pakai rumus ya. Ya, ini aja ini pakai cara rata-rata lebih mudah ya. Nah, jangan sampai ada yang masih kosong. Kemudian kalau sudah data hujan ini dimasukkan, ini saya percepat aja ya, sebenarnya sudah pernah diterangkan, dimasukkan di sini. Kita hapus dulu lah, ya enggak bingung. Ya, ini di copy. Ya, di copy, dipastekan di sini. Pastenya paste spesial ya. Karena apa? Karena yang di copy itu baris ya, mau dirubah jadi kolom. Jadi diklik transpose. Transpose itu merubah dari baris jadi kolom. Terus karena yang di copy itu nilainya saja, angka saja, diklik pilih values. Ya, 2 ini jangan lupa. Nah, sekarang sudah masuk. Ini kalau kurang ya tinggal nambah. Nah, bawahnya sudah ada nilai koefisien kurtosis, koefisien Skewness, standar deviasi, rata-rata, dan koefisien varian. Nah, ini nilai lognya, logaritmanya. Jadi kalau data itu tidak ada yang cocok ya untuk distribusi frekuensinya, ini namanya distribusi frekuensi, dihitung pakai normal atau log normal atau persen tipe 3 atau lognya. Ya, kalau harga aslinya itu tidak ada yang cocok, ya biasanya dipakai harga lognya, logaritmanya. Nah, kemudian ini juga persyaratan ya sudah pernah jelaskan. Ya, CS untuk normal CS-nya 0, CK-nya 3, log normal CS-nya 3, CK-nya 3 kali CV. Persen dan log persen tidak ada batasan. Makanya biasanya kalau tidak ada yang pas, ya, gumbel, CS-nya 1,14, CK-nya 5,4. Ya, kalau tidak ada yang pas, ya seperti contoh ini, ada yang pas enggak? CS-nya 0,53. 0 ini mendekati lah, 0 dengan 0,53 mendekati. Tapi CK-nya
0,02. Nah, harusnya 3 kalau mau pakai distribusi normal. Ya, kalau gumbel CS-nya 1,14 ya jauh. CK-nya 5,4, ini CK-nya 0,02. Juga jauh. Tidak cocok. Ya, sudah pakai persen saja, persen tipe 3. Nah, kalau pakai persen tipe 3, ya K-nya itu harus diganti. Tapi ini sudah dikelingkan ya dengan cara ini. Ya. Jadi ini adalah nilai K-nya sebenarnya yang di bawah ini ya. Ini nilai K-nya. Dan ini adalah nilai CS-nya. Terlihat ya? Halo? Kelihatan enggak? Kelihatan, Pak, kelihatan. Ya. Kelihatan, Pak. Ini CS-nya berapa? CS-nya berapa? 0,53. Ya, Pak. Nah, sekarang kita lihat. Ketika diklik, ngebloknya di mana? Di J27. 27. Pokok yang itu, ini ya. Oh, ngebloknya di sini. Padahal 0,3 itu mestinya antara 0,5 dan 0,6. Ini pindahkan, geser sini. Klik. Kemudian ini juga harus pindahkan, geser sini. Ya, sudah kan? Sesuai ya, CS-nya 0,53, ya, quiescence-nya, dan bloknya ini maksudnya melakukan interpolasi. Ya, jadi kalau 0,5 itu kan nilainya min 1,955. Kalau 0,6 nilainya min 1,880. Nah, sekarang kalau 0,53 nilainya berapa? Nah, itulah diinterpolasi namanya. Ya, diinterpolasi antara 0,5 dengan 0,6 berarti nilainya ini mestinya antara min 1,955 sampai min 1,880. Kalau sudah di enter. Berarti sel ini sudah benar. Ya, ini sudah benar kan? Nilainya min 1,932 nilai interpolasinya. Ya, itu letaknya mesti antara 1,8 min 1,88 dengan min 1,955. Tapi yang ini 491. Nah, nilainya kan masih di sini kan. Ini 218. Nah, sudah di antara ini, tapi ini mestinya belum benar. Jadi kalau tadi 1 sudah dibetulkan, yang lain itu tinggal ditarik saja, di copy. Nah, tarik sini. Jret. Nah, berubah sendiri. Ya, tadi kan min 1,491 ternyata min 1,481. Jadi mesti berubahnya banyak. Kalau ini sudah benar, ya faktor K-nya itu sudah ngeling ke sini. Ini kan faktor K untuk periode ulang 2 tahun. Ini K untuk periode ulang 5 tahun. Bawahnya K untuk periode ulang 10 tahun. Ya, dan seterusnya ya. Ini sudah ngeling ke sini. Ya, 2 tahun. Ini kan, coba 2 tahun itu min 0,088. 2 tahun. Nah, min 0,088. Benar kan? Sepuluh tahun misalnya 1,325. 10 tahun 1,325. Karena memang sudah ngeling ke sana. Ya, sudah ngeling ke sel yang tadi kita edit, ya kita perbaiki ini. Sudah ngeling ke sini. Jadi ini jangan diubah-ubah. Ya, yang dirubah-ubah yang ini. Nah, berarti ini sudah benar. Ya, ketemu hujan rencana. Periode ulang 2 tahun 64,33. 5 tahun 78,33. 10 tahun 86,47. Nah, ada beda-beda periode ulang maksudnya gimana? Penetapan periode ulang itu ada aturannya. Ya. Aturannya itu dilihat dari faktor risiko sebenarnya.
Jadi kalau resikonya itu semakin besar, digunakan periode ulang dengan waktu yang lebih panjang. Misalnya untuk bendungan. Ya, untuk bendungan spillway. Tahu spillway? Spillway, tahu spillway? Spillway itu bangunan pelimpah. Jadi kalau air yang masuk dari sungai ke bendungan itu besar, ya, bendungannya sampai penuh, ya penuh itu kan harus dibuang kan. Nah, dibuang lewat spillway namanya. Nah, bangunan spillway itu biasanya direncanakan dengan periode ulang 1000 tahun. Karena resikonya besar kalau spillway-nya hancur, roboh, ya, atau guling, ya, kolab, ya, bendungannya kan bisa rusak, bisa kolab. Ya. Kemudian bendungan sendiri itu direncanakan dengan periode ulang, itu tergantung ininya ya, tergantung kapasitas bendungannya. Kalau kapasitasnya besar, ya itu menurut aturan harus menggunakan hujan rencana yang namanya PMP. Ya, PMP, Probability Maximum Precipitation. Jadi hujan boleh jadi biasanya itu ya. Curah hujan CHP apa ya? Singkatannya di Indonesia itu CHP. Curah hujan boleh jadi. Artinya hujan maksimum yang dimungkinkan terjadi dalam periode ulang yang panjang sekali. Nah, memang bendungan itu kan resikonya sangat besar. Kalau sampai jebol, ya kerugiannya ya bukan hanya ternak atau harta benda saja ya. Ya, apalagi kalau bendungannya di wilayah kota ya, di mana itu Jatibarang. Jatibarang kan masuk Semarang. Pembuangannya ke Banjir Kanal Barat. Nah, kalau sampai jebol ya, volume air sekitar berapa ya volumenya ya? 70 juta atau 80 juta meter kubik ya. 80 juta meter kubik itu akan langsung tumpah masuk ke Banjir Kanal Barat seperti apa coba? Ya jelas daerah-daerah Sampangan, Simongan, terus daerah sana itu akan banjir semua. Sebelah barat Banjir Kanal Barat maupun sebelah timurnya. Nah, karena resikonya besar, direncanakan hujan yang besar, namanya PMP. Ya, ada metodenya sendiri. Ya, ada metode untuk penghitungan hujan PMP. Ada bukunya juga. Nah, sementara kita pakai hujan-hujan yang dari distribusi frekuensi ya. Nah, kalau resikonya kecil seperti untuk drainase, apalagi kita rencanakan drainase satu wilayah apa RT atau RW kan kecil kan, cuma berapa meter persegi. Nah, periode ulangnya yang dipakai cukup 2 tahun. Ya, cukup 2 tahun. Tapi kalau kita merencanakan drainase untuk satu wilayah kecamatan misalnya kan, atau satu kota, ya, dan itu daerah padat, ya, metropolitan, ya, periode ulangnya harus lebih panjang. Ya. Jadi periode ulangnya harus lebih panjang. Jadi penentuan periode ulang itu tergantung pada apa yang mau direncanakan. Kalau sungai itu umumnya 50 tahun, kalau sungainya atau bangunan yang direncanakan itu melalui kota. Ya misalnya sungai Banjir Kanal Barat maupun Timur, desain sungai. Nah, hujannya direncanakan periode ulangnya 50 tahun. Tapi kalau sungainya itu lewat yang direncanakan di hutan misalnya ya, atau di daerah yang tidak banyak penghuninya, ya berarti faktor risikonya itu tidak terlalu besar ya. Jadi kalau sampai banjir misalnya paling ya hewan ternak, terus pertanian ya yang rusak ya, tidak ada nyawa ya berarti direncanakan periode ulangnya 25 tahun. Jadi lebih pendek, yang faktor risikonya kecil, ya periode ulangnya kecil. Kan ini kan bisa dilihat kan. Nah ini ya, kalau periode ulangnya besar, curah hujannya juga semakin besar.
Nah, ini nanti yang dipakai untuk ngitung debit banjir. Jadi nanti ini di-copy, ya, di-copy, tapi ini belum ya, di-copy, dimasukkan di file mana tugas di file, nah ini Haspas dulu ya. Ya, di file ini, di file Haspas di sini. Nah, ditaruh di sini. Tapi value-nya saja, nilainya saja masuk sini. Udah masuk ini, nanti sudah nge-link di kotak ini. Dan nge-link ke semua sheet yang lain. Sehingga tidak usah dimasukkan satu-satu. Ya, ini sudah masuk ke sini. Yang tadi itu sudah masuk di curah hujan. Ini kan XT kan, ini XT atau RT ya, sama aja. Ya sudah masuk ke sini. Di FSR juga sudah masuk. Nah, cuma yang penting sekarang ini kan belum mulai ngitung debit banjir ya. Jadi hujan silakan sudah bisa mulai dihitung ya. Data sudah ada, beberapa juga sudah di ACC gambarnya. Ya, yang sudah selesai bisa mulai ngitung analisa curah hujan pakai file ini hujan rencana. Langkah-langkahnya seperti tadi ya, dari ini data hujan dan seterusnya sampai ketemu ini. Yang dikirim lembar ini. Ya, lembar ini dikirim dan harus terlihat semua ya. Ya, terlihat dari baris ini tidak apa-apa lah. Ya, harus dikirim file-filenya JPEG, jangan Excel-nya. Ya, file JPEG saja. Ya, screenshot file JPEG kirimkan. Kemudian lembar yang kedua ini juga kirimkan, tapi juga harus terlihat semua ya. Nah, ini. Nah, inilah. Sudah terlihat semua. Kemudian faktor K. Faktor K yang dipakai, ya, karena ini saya perlu lihat, ini sudah diganti belum. Ya. Sekalipun bukan Excel, ya, itu akan terlihat sudah diganti atau belum. Dilihat dari nilainya. Ya, 3 lembar yang dikirim. Nah, kalau ini sudah selesai, benar, berarti tugas kedua sudah selesai, saya tanda tangani di sini. Dan jangan lupa nama name ditulis ya, ini belum ada. Ya, nama dan name. Nama dan name. Nama dan name please. Ya, berarti ini tugas 2 sudah selesai. Kalau tugas 2 sudah selesai, nanti berikutnya nanti tugas ketiga. Ya, sampai sini ada yang tanya, soalnya ini sudah habis waktunya. Zoom-nya Zoom yang gratisan 40 menit. Ya, ada yang tanya? Kalau tidak ada yang tanya, nunggu habisnya Zoom ya, berarti sudah selesai. Tugasnya, tugas 1, ada beberapa sudah selesai, yang belum segera, jangan unda-unda, karena ini tidak bisa dikerjakan sesaat, ya. Itu dipikir, dipahami. Masih 2 menit. Ada pertanyaan, silakan. Ya, silakan, masih 2 menit kalau ada pertanyaan. Nah, kalau distribusinya mau pakai normal, ya berarti pakai kan normal ini. Ya, ini periode ulang 2 tahun, nah mana 2 tahun ini ya, 2 tahun
Debit banjir, hujan aja belum selesai. Oh, sudah selesai. Oh, udah ya, ada yang sudah selesai memang. Oh ya, nanti tak kirim lewat, itu filenya kecil kok, pakai WA ya bisa. Ini tak kirimnya ya, nanti aja lah. Kurang saksi kesempatan kalau ada yang mau tanya. Tinggal 1 menit. Kalau saya itu nggak bisa muncul gambarnya ya, kenapa ini? Nah, dia cuma 32 dari berapa? 60-an. Sudah dapat bantuan apa namanya? Kuota ya? Belum. Ya, Pak. Ah, ya, Bulan mestinya lalu, bulan lalu tadi, Pak. berapa giga? 45. Iya, tapi udah habis, Pak. Oh, 50. Ya.